Lanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Doktrin dianggap dibacakan, fakta hukum dianggap dibacakan. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa dalam mewujudkan perbuatannya, yaitu melakukan pengurusan pengecekan status Interpol Red Notice di set NCB Interpol pada Dithubinter Polri dan pengurusan penghapusan status DPO atas nama Joko Sugiarto Tjandra di Dirjen Imigrasi, terdakwa telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah 370.000 US dollar dan 200.000 dolar Singapura dari saksi Joko Sugiarto Tjandra melalui Tommy Sumardi dan saksi Prasetyo Utomo telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah 100.000 US dollar dari Joko Sugiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi. Perbuatan tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan pelaksanaan dari satu kerjasama yang sedemikian erat dan sempurna antara terdakwa dengan saksi Prasetyo Utomo dan saksi Tommy Sumardi yang merupakan perantara dari saksi Joko Sugiarto Tjandra. Dengan demikian, secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 1 ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 93 sampai dengan 95 pada pokoknya menyatakan analisa jaksa penuntut umum yang menyimpulkan bahwa terdakwa turut serta menerima uang dari Joko Sugiarto Tjandra melalui Tommy Sumardi bersama-sama Prasetyo Utomo untuk menghapus status DPO di imigrasi merupakan analisa yang tidak berdasar pada fakta hukum di pengadilan karena hanya didasarkan pada keterangan Tommy Sumardi saja sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Analisa jaksa penuntut umum yang menyimpulkan bahwa terdakwa dianggap turut serta melakukan perbuatan karena telah dikenalkan dan dihubungkan dengan Tommy Sumardi oleh Prasetyo Utomo merupakan analisa yang tidak berdasar pada hukum karena selaku anggota Polri yang mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat justru berkewajiban menerima keluhan dan keperluan masyarakat sehingga perkenalan dengan Tommy Sumardi bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa bersama-sama Prasetyo Utomo memerintahkan junjungan protes untuk membuat konsep surat permohonan atas nama Ana Buntaran ataupun untuk mengirimkan informasi berupa surat-surat yang diterbitkan Dithubinter kepada imigrasi untuk kemudian disampaikan kepada Tommy Sumardi. Kalaupun perbuatan itu ada, hal tersebut di luar sepengetahuan terdakwa. Turut melakukan harus dibuktikan dengan adanya hubungan tiap peserta sebagaimana pendapat Profesor Satugit Kartanegara SH yang mengatakan bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja, dimaksud itu tidak akan dapat tercapai. Demikian juga Perdanawawi Arif juga berpendapat bahwa turut serta melakukan harus dibuktikan dengan adanya kerjasama yang sadar antara pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur turut serta melakukan sebagaimana disimpulkan jaksa penuntut umum di atas tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa di atas, Majelis berpendapat bahwa dari fakta-fakta persidangan, sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terperinci dalam unsur yang menerima pemberian atau janji, dan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
telah menunjukkan bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Prasetyo Utomo serta Tommy Sumardi dalam pengurusan pengecekan status red notice dan pengurusan penghapusan status DPO atas nama Joko Sugiarto Tjandra sangat erat dan signifikan, sehingga sikap dan perbuatan terdakwa, saksi Prasetyo Utomo dan saksi Tommy Sumardi tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat secara utuh, yaitu sejak Prasetyo Utomo memperkenalkan saksi Tommy Sumardi dengan terdakwa Napoleon Bonaparte hingga terwujudnya keinginan saksi Joko Sugiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi agar status DPO atas nama Joko Sugiarto Tjandra dapat terhapus dari ECS pada SIM Kim di Dirjen Imigrasi, tujuan mana tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya kerjasama antara terdakwa saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetyo Utomo. Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan majelis mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa tersebut dan oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama tersebut. Menimbang selanjutnya, majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Menimbang bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Menimbang bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicela kepadanya. Menimbang bahwa Profesor Simon berpendapat kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu. Dua, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan hukum di atas yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah 370.000 US dollar dan sejumlah 200.000 dolar Singapura dari saksi Joko Sugiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi dan saksi Prasetyo Utomo telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah 100.000 US dollar dari Joko Sugiarto Tjandra dengan tujuan agar terdakwa dapat memberikan informasi mengenai status Interpol Red Notice atas nama Joko Sugiarto Tjandra yang
dan menyurati Dirjen Imigrasi agar status DPO Joko Sugiarto Tjandra bisa dihapus dari sistem ECS pada SIM-KIM di Dirjen Imigrasi. Menimbang bahwa hubungan antara perbuatan terdakwa dan saksi Prasetyo Utomo menerima pemberian sesuatu berupa uang dari Joko Sugiarto Tjandra melalui saksi Tommy Sumardi dengan keadaan batin atau psikis terdakwa yang menghendaki dengan sengaja menerima pemberian sesuatu berupa sejumlah uang adalah sedemikian rupa sehingga perbuatan terdakwa yang tidak sepatutnya tersebut memang perbuatan yang dikehendakinya dengan tujuan agar bisa melakukan pengecekan status Interpol Red Notice di set NCB Interpol pada Dip Umiter Polri dan penghapusan status DPO atas nama Joko Sugiarto Tjandra pada sistem ECS pada SIM-KIM di Dirjen Imigrasi sehingga terdakwa dapat dicela oleh karena perbuatannya itu. Dengan demikian kesalahan telah ada pada diri terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena itu dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas. Menimbang terhadap seluruh pendapat penuntut umum dalam requisiturnya dan pendapat-pendapat tim penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya, selain dan selebihnya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama surat dakwaan penuntut umum AHO, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Masih dikit, Pak. Menimbang bahwa mengenai pidana denda, meskipun pada ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dapat bersifat kumulatif atau alternatif dengan pidana penjara. Untuk itu dalam perkara HU Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus jatuhi pidana denda yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan. Menimbang mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222(1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dan majelis hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Dengan pertimbangan terdakwa berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana serta untuk mencegah terdakwa melarikan diri. Dengan demikian terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Menimbang tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai pemulihan atas keadaan telah dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacamnya. Menimbang dengan mengacu pada pendapat di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh penuntut umum dan tuntutan pidananya. Menurut hemat majelis hakim, pidana sebagaimana pada amar tuntutan pidana terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut berdasarkan pada perimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menurunkan citra, wibawa, dan nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdakwa
dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibarat lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi menyangkali perbuatannya. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini. Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan yang meringankan, terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Selama persidangan, terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar. Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan dijatuhkan kepada terdakwa. Mengingat pasal 5 ayat 2 yunto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 22 ayat 4, pasal 46 ayat 1, pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. 5. Menetapkan barang bukti. Pertama, barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penyitaan nomor sprint sita garing 05 garing Rumawi 8 garing 2020 garing Tipitkor tanggal 5 Agustus 2020 dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 159 garing pen titik pit titik sus garing TPK garing Rumawi 9 garing 2020 tanggal 1 September 2020. Barang bukti yang berasal dari Nurdin, yang berasal dari Numawan Francisca, dan barang bukti yang berasal dari Joko Sugiarto Chandra berupa fotokopi tanda terima berupa uang sebesar 100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Tommy dan seterusnya sampai dengan tanda terima berupa uang sebesar 50.000 US dollar pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Tommy. 4. Barang bukti yang disita dari Tommy Sumardi berupa 1 unit telepon genggam merek iPhone 7 Plus tanpa charger digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Sugiarto Chandra. Barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penyitaan nomor sprint sita garing 06 garing Rumah 8 garing 2020 garing Tipitkor tanggal 5 Agustus 2020 dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 158 garing pen titik pit titik sus garing TPK garing Rumah 9 garing 2020 tanggal 1 September berupa barang bukti yang disita dari saksi Bartolomeus I. Made Oka Putra tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti disita dari saksi Tommy Arya Dianto SIK berdasarkan penerimaan nomor STP garing 44 garing 8 garing 2020 garing Tipitkor tanggal 10 Agustus 2020.
tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang disita dari saksi Nugroho Slamet Wibowo SIK MSI berupa 1 unit telepon genggam smartphone merek iPhone X warna hitam tanpa charger dikembalikan kepada saksi Nugroho Slamet Wibowo. Barang bukti yang disita dari Febri Ananda Eskom tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang disita dari terdakwa Dr. Andes Napoleon Bonaparte berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan surat tanda penerimaan STP garing 50 garing Rumah 8 garing 2020 garing Tipikor tanggal 12 Agustus berupa 1 unit telepon genggam smartphone merek Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti disita dari saksi Prasetyo Utomo SIK MSI sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 13 Agustus dan nomor surat tanda penerimaan tanggal 13 Agustus berupa uang dolar Amerika Serikat sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat dalam bentuk pecahan $100 sebanyak 200 lembar diputus dalam perkara atas nama Prasetyo Utomo SK MSI agar dirampas untuk negara. 7. Barang bukti yang disita dari Junjungan Portes berupa 1 unit telepon genggam merek Samsung jenis S20 Ultra tanpa charger, 1 unit laptop merek Asus tipe E202S warna biru metalik beserta charger, 1 buah flash disk merek SanDisk Cruiser Blade 16 GB warna merah dikembalikan pada saksi Junjungan Portes. Barang bukti disita dari Sandi Andaryadi sesuai berita acara penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang disita dari saksi Dwi Jayanti Putri berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 27 Agustus berupa 1 handphone atau telepon seluler merek iPhone Pro Max warna abu-abu dikembalikan pada saksi Dwi Jayanti Putri. Barang bukti yang disita dari Franciscus Aryo Dumais berupa 1 unit handphone atau telepon seluler merek Vivo warna hitam dikembalikan kepada saksi Franciscus Aryo Dumais. Barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penyitaan nomor sprint Sita garing 06 garing Rumah 8 garing 2020 garing Tipikor tanggal 5 Agustus 2020. Barang bukti yang disita dari Bartolomeus I. Madeoka Pramono SIK sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 September 2020 berupa 1 lembar fotokopi legalisir surat dari IPSG kepada NCB tanggal 10 Januari 2019 tentang expired on Juli 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Muhammad Dami Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, H. Saifuddin Suhri Sarjana Hukum Magister Humaniora dan Hakim ad hoc Joko Subagio Sarjana Hukum Magister Teknik masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Min Setiadi Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan oleh terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Saudara terdakwa itu putusan, ya, atas putusan tersebut undang-undang memberikan hak kepada saudara. Yang pertama boleh saudara menerima putusan. Yang kedua, saudara diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, saudara juga diberikan hak
oleh undang-undang untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai besok. Yang berikut saudara juga boleh menerima putusan hari ini, kemudian selama masih dalam tenggang waktu saudara mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Dan yang terakhir, oleh karena putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada saudara lebih dari 2 tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Gerasi, saudara dapat menyatakan menerima putusan untuk selanjutnya mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Sikap saudara bagaimana? Baik. Yang saya hormati Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin. Cukup sudah pelecehan martabat yang saya derita dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Ya, oke, hak yang sama juga bagi penuntut umum. Kami menyatakan pikir-pikir. Baik. Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara telah selesai, sidang cukup dan ditutup. Pasalnya nggak yang didapat? Pasalnya berapa ya Pak? Lihat Thank you.